saya ya, terutama yang dari SD sampai kuliah, sama-sama anak saya kebetulan ada di kelas ini, yaitu sudah kenal semuanya ya. Mercy adalah anak saya yang dari SD 1 ini sudah kenal semuanya. Nah, hari ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Murni yang sudah mempercayakan saya pagi hari ini untuk bisa menyampaikan tentang prosentase unggul dan rugi di dalam dagang. Nah, pagi hari ini sebelumnya saya mau menyampaikan, mungkin ada di semua anak-anak semua sudah tahu ya, waktu SD atau mungkin bahkan sekarang sudah belajar tentang dalam bidang-bidang pekerjaan ya. Kalau ada bidang pekerjaan jasa, mungkin seperti dokter, polisi, apalagi dan yang lainnya, mungkin tiap bulan bisa menerima gaji seperti itu. Tetapi kalau bidang pekerjaan di dalam bisnis, dalam berdagang beda. Tidak akan terima gaji ya. Nah, tujuan untuk berdagang apa? Tujuan kita bekerja berdagang itu apa? Untuk kita bisa mendapatkan keuntungan atau hasil. Nah, itu pasti semua ada caranya, ada triknya bagaimana supaya di dalam berdagang, di dalam berjualan kita bisa mendapatkan hasil dan keuntungan yang baik, yang maksimal. Tentu semua pengennya dalam bekerja, kita berdagang, jualan kan pengen dapat untung yang baik, banyak itu ya, dia ngomong dapat untung yang banyak seperti itu. Nah, pagi hari ini mungkin Ibu mau menyampaikan, memang latar belakang saya bukan sekolah jurusan ekonomi, kan mungkin sebagian dari teman-teman yang sudah tahu latar belakang saya lulusan dari psikologi, juga saya kuliah lulusan dari teologi. Memang latar belakang saya seorang pendidikan seperti itu, tapi saya juga seorang konselor. Tetapi saya dari muda, bahkan sejak kuliah, saya tuh suka berdagang seperti itu ya. Saya suka bisnis. Kenapa? Mungkin karena latar belakang kakek neneknya Mercy adalah pengusaha seperti itu ya. Orang tua saya seorang pengusaha dagang. Jadi anak-anaknya juga suka berdagang seperti itu. Walaupun profesi saya adalah seorang pendeta, seorang konselor. Nah, seperti itu. Konselor apa? Karena saya sekolah psikologi ya, saya konselor. Nah, konselor itu apa? Jasa seperti itu. Terima gaji mungkin seperti itu ya. Beda. Tapi kalau dalam berbisnis, kita akan berusaha bagaimana dalam bisnis kita bisa dapat keuntungan. Kalau bisnis saya apa yang saya lakukan waktu saya selesai kuliah, setelah saya melayani, saya kembali di Cepu seperti itu, kota Cepu, kota kelahiran saya. Di situ saya merintis sebuah gereja, memang di situ ya. Tapi itu tadi saya suka berdunia dagang. Yang pertama kali saya lakukan dagang bagaimana? Nah, itu nanti akan saya sampaikan trik untuk lanjutannya setelah kita belajar persentase untung rugi dalam berdagang ya. Nanti saya akan trik-triknya bagaimana kita ini supaya jadi pengusaha yang sukses, bagaimana supaya dagang kita ini sukses seperti itu. Kita saya singkat pengalaman saya. Yang pertama saya lakukan awalnya saya berjualan. Saya jualan nggak langsung buka toko, enggak. Saya berjualan door-to-door. Karena apa? Teman saya banyak, seperti itu, kenalan saya banyak. Saya jualan door-to-door. Saya jualan apa? Saya jualan baju ya. Teman saya datangi, saya tawari, saya jualan baju, saya jualan tas, saya jualan parfum, saya jualan jam tangan, segala macam seperti itu. Setelah pelanggan saya banyak, kenapa? Panggil saya, Bu, kenapa nggak buka toko saja? Papanya tokonya kan banyak, tinggal minta satu seperti itu. Pikir-pikir daripada ibu keliling seperti itu. Singkat cerita, oke, akhirnya saya buka butik. Kota Cepu, saya buka butik, di situ saya jual baju, ada tas seperti itu ya. Saya suka seperti itu. Nanti saya jelaskan yang terakhirnya. Nah,
saya akan bagikan bagaimana untuk saya dapat keuntungan. Itu yang pengalaman saya memang juga saya jual tas, saya jual baju, saya jual jam tangan ya. Nah nanti ada 3 yang akan saya sampaikan untuk bisa dapat keuntungan, persentase keuntungan. Itu yang saya, yang papanya Mercy. Di situ papanya Mercy pernah sebagai penyelenggara pameran seperti itu ya. Kota Surabaya penyelenggara pameran. Nah di situ nanti kita akan belajar untuk penyelenggara pameran. Terus yang jualan di situ bukan papanya Mercy, kok bisa dapat keuntungan? Bagaimana ya? Kita akan belajar nanti di situ ya. Nah sekarang yang ditekuni yang saat ini adalah produksi sofa kursi, bagaimana saya dapat keuntungan. Nah sebelumnya tapi saya mau tanya, anak-anak di sini siapa yang cita-citanya pengen jadi pengusaha, pengen jadi pedagang? Ada nggak? Dia pengen tahu dulu. Jadi ada nggak? Nah, nomor 1 pasti Srikono ya, pengen jadi pengusaha kan? Jadi dagang dong. Pengusaha dagang tuh bagaimana? Buka toko itu juga pedagang, pengusaha seperti itu ya. Siapa di sini yang pengen cita-citanya besok? Saya pengen jadi pengusaha yang sukses. Saya pengen jadi pedagang yang sukses. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Ya sambil jalan belum tahu ya, sambil jalan. Contohnya juga ibu sendiri. Saya seorang pendeta, saya seorang konselor, tapi juga berdagang seperti itu. Nah, ilmunya kita belajar dari sekarang bisa buat bekal besok ya. Kalau tapi sudah selesai kuliah atau ada yang mungkin saya nggak pengen kuliah tuh, nanti saya lulus SMA, saya pengen langsung buka toko. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Nah, sekarang orang berdagang, berjualan, seperti saya sampaikan di depan tadi, pasti pengen dapat keuntungan ya, benar nggak? Betul nggak? Nah ini contohnya tadi. Saya kasih contoh saja, nanti saya jualan tas seperti itu ya. Saya jualan tas, saya pulaan, saya belanja ya untuk dijual lagi, itu namanya pulangan seperti itu. Saya pulangkan di supplier atau di importer, misalnya 1 tas saya pulangkan gambar aja misalnya 300.000. Ini saya belanja 300.000, tujuannya untuk dijual kembali seperti itu ya. Nah segala sesuatunya harus diperhitungkan. Saya belanjanya 300.000. Nah untuk pulaan, misalnya saya pergi ke Jakarta, misalnya ya, itu perlu biaya nggak? Ya, misalnya naik kereta atau naik mobil, bensinnya ke sana, terus selama di sana pasti ada pengeluaran kan, kalau harus nginep, misalnya tidur, harus dibayar hotel, untuk makan, semua harus dimasukkan kira-kira berapa. Tapi kan ini 1 tas, saya nggak mungkin kan pergi ke Jakarta pulaan langsung cuma pulaan 1 tas ya, nggak mungkin, lebih besar pengeluarannya daripada belanjanya masa ya kan. Tapi semua harus diperhitungkan. Misalnya saya pulaan 1 tas 300.000, sudah ngerti nanti kalau dirinci pengeluaran saya berapa, pulaan berapa, itu harus dimasukkan semua. Misalnya saya akan ambil keuntungan 1 tas, saya ambil keuntungan misalnya 50%. 50, mungkin itu kok banyak sekali. Itu tapi semua harus dimasukkan ya, pengeluaran kita selama belanja dimasukkan seperti itu. Terus kita juga mikir kalau lakunya bisa cepat, kalau enggak semua harus dipikirkan. Dan sekarang saya ambil keuntungan 50%, 50% dari 300.000 berapa? 150 ya. Jadi berapa? 450. Nah, saya jual 450.000, bisa seperti itu ya. Nah, 450.000. Jadi seperti itu kita harus memikirkan, semua dipikirkan pengeluarannya berapa ya kan. Jangan sampai rugi, karena apa, nanti ada trik yang akan saya sampaikan di belakang juga, bagaimana supaya jualan kita laku seperti itu. Salah satu contohnya seperti ini, saya jual 450.000. Nah, untuk menarik pembeli
mau beli, kita bisa adakan misalnya flash sale seperti itu, atau apa, diskon di akhir pekan, setiap seminggu sekali kita adakan diskon, misalnya diskonnya 10%. Nah, diterima juga dari 450.000, kalau diskonnya 10% berapa? Jadi kurangi berapa ini? 10%-nya dari 450, jualnya 450. Ini ya baru diskon 10% seperti itu, diskon 10%-nya 450 berapa? 45, dari dikurangi 45, jadi tinggal berapa? 405.000 dijualnya tinggal 405. Ibu masih dapat untung nggak? Masih kan, karena tadi bulanannya cuma 300.000, masih dapat, tetap masih dapat untung 105.000. Nah, seperti itu ya deh. Nah, tetapi ini jadi pengalaman kembali supaya ngerti ya, dengan barang yang sama. Dulu waktu saya buka butik kan pelanggan banyak ya, dari mana? Karena di Cepu tempat pembelajaran ke pegawai-pegawai di Akamidas ada di Cepu, jadi banyak orang dari luar Jawa itu pendidikan sekolah di kota Cepu seperti itu ya. Ada dari Palembang, ada dari Medan, dari Kalimantan, bahkan dari Cilacap banyak juga ada. Nah, mereka berpendidikan ada 2 tahun, 4 tahun di kota Cepu, istrinya pada ikut itu banyak jadi pelanggan saya. Nah, akhirnya setelah mereka kembali ke kota masing-masing, ada yang kembali ke Balikpapan, kembali ke Palembang, mereka karena sudah kenal saya, mereka pulaan ambil barang di saya, berarti ya, mereka ambil barang di saya pulaan untuk dijual lagi di kotanya masing-masing di Balikpapan. Nah, sekarang dengan barang yang sama, saya dapat info, saya jual 450.000 ya tadi ya. Mereka jual di sana bisa sampai 1.250.000, ada yang dijual sampai 1,5 juta, berapa bisa ya? Dengan barang yang sama, dengan barang yang sama, kenapa di sana bisa jualnya lebih mahal? Ada yang bisa jawab nggak mungkin? Kenapa dijual di luar Jawa, kenapa barang yang sama bisa laku lebih mahal di sana? Kenapa? Siapa ada yang ini? Ya, ongkir, ya betul. Ongkir. Mereka mau menghitungkan, mereka belajar di saya 450. Tapi perjalanan ke Balikpapan, perjalanan ke luar Jawa itu butuh biaya sangat mahal. Dan otomatis segala sesuatu di luar Jawa itu lebih mahal. Nah, itu semua diperhitungkan. Jadi di dalam berbisnis, di dalam berdagang, semua harus diperhitungkan supaya kita jaga bisa dapat keuntungan dan tidak rugi. Nah, itu yang jualan tas. Lalu yang tadi papanya Messi penyelenggara pameran, kok bisa dapat keuntungan bagaimana? Nah, pengalamannya seperti ini. Ini juga berdagang, ini juga bisnis ya, penyelenggara pameran. Yang dilakukan papanya Messi apa? Sewa sebuah mall di mall yang terbesar di kota Surabaya seperti itu ya. Siapa yang pernah ke Tunjungan Plaza di Surabaya? Nah, itu salah satu mall besar di Surabaya. Itu mallnya sangat besar, disewa sama papanya Messi. Sebagai contoh saja, misalnya sewanya selama 1 minggu saya sewa seperti itu. Misalnya nih sewanya, ini contoh saja ya. Misalnya sewanya 100 juta. Nah, sewa bolnya 100 juta. Akhirnya, aku yang dikerjakan apa? Bol tadi ya yang lebar itu di petak-petak sama papanya Messi. Ada yang ukuran misalnya berapa? 3x4. Ada yang ukuran mungkin 5x6 lebih besar, 3x4 nya nanti berapa? Misalnya satu bol itu yang ukuran 3x4 bisa jadi 10, yang ukuran 5x6 bisa jadi 10, seperti itu. Jadi misalnya ini jadi berapa? 20 stand. Nah, akhirnya 20 stand tadi dijual
jual, disewakan sama papanya Mercy. Misalnya judulnya bikin pameran itu yang pernah dilakukan pameran mobil sama pameran mebel. Kita pameran mebel saja ya. Nah, pameran mebel. Nah ini ada pengusaha toko sewa ingin untuk pameran produknya dia, ingin sewa. Misalnya berapa? Nah, otomatis dijual, diperhitungkan semuanya, dijual. Misalnya total yang berapa tadi? Yang 3 kali 4, misalnya dijual selama 1 minggu, yang sini sewanya, yang satu sewa bayarnya sampai 15 juta, seperti itu. 15 juta, tapi satu start 15 juta, 15 kali 10 dapat berapa? 15 kali 10 dapat 150 juta. Terus yang 5 kali 6 tadi disewakan 25 juta misalnya sama 1 minggu. 25 kali 10 berapa? 250. Berapa 150? Berarti berapa? 400 juta. Sewanya start 100 juta, dapat keuntungan berapa? 300 juta yang nggak bersih, bayar pegawainya, bayar ini dan yang lainnya, seperti itu. Jadi kita di dalam berdagang, dalam berbisnis harus memikirkan, oh kalau tadi saya jualan barang, saya pulakannya berapa? Kalau papanya Mercy peninggalan pameran, oh ya saya sewanya mall berapa, nanti saya jual berapa supaya dapat keuntungan, seperti itu. Nah sekarang kalau produksi, ya produksi kan membuat seperti itu ya. Saat ini baru mulai mau produksi sofa, bikin kursi sofa seperti itu. Dan sekarang untuk produksi itu bagaimana? Kita kan beli bahannya, ya misalnya kayu, hitung belanja kayu berapa nih mau bikin satu kursi sofa. Belanja kayu misalnya habis berapa? Saya 1 juta. Terus belanja busanya berapa? Hitung semua ditulis. Belanja busanya misalnya 1 juta juga. Setelah itu apa? Kainnya mau yang kulit atau yang kain ya itu joknya itu mau berapa, belanjanya berapa. Semua belanja itu dijumlah caranya. Oh iya, untuk jadi satu kursi ini beli bahannya semua. Nanti terus diperhitungkan juga untuk tukangnya yang ngerjakan, yang bantu berapa. Oh kira-kira untuk satu kursi habisnya misalnya ya 2 juta seperti itu. Saya 2 juta. Nah kira-kira mau dijual berapa supaya dapat untung? Ya terserah. Kita misalnya mau satu kursi ini mau saya jual 3 juta setengah seperti itu. Nah untungnya berapa? Belanja bahannya, pengeluarannya semua nanti berapa? 2 juta, dijual 3 juta setengah satu kursi, jadi dapat keuntungan berapa? 1 juta 500. Nah, seperti itu ya. Jadi semua kita harus perhitungkan supaya dapat keuntungan. Gak mungkin sekarang pulaan tas misalnya 300.000, kalau saya menjualnya cuma 240.000, untung atau rugi? Ya rugi. Nah, padahal tujuan untuk berdagang, kita untuk berjualan supaya dapat keuntungan. Jadi caranya seperti itu ya, anak-anak semua diperhitungkan dulu. Ya, kalau tadi jualan, oh ya pulaannya begini supaya saya tidak rugi bagaimana, seperti itu. Nah, itu cara penghitungan ya anak-anak. Nah, sekarang trik bagaimana supaya kita ini berdagang bisa laris seperti itu ya. Bagaimana supaya berdagang kita ini bisa laku, bisa menarik pelanggan yang banyak seperti itu. Pasti pengen seperti itu ya. Yang pertama kita di dalam berdagang, yang nomor 1. Tapi ini trik saya, pengalaman saya ya. Tapi mungkin nanti pedagang lainnya, mungkin saya berdagang, yang saya tahu, bapaknya Stephen pasti punya trik berbeda, belum tentu sama. Ada yang sama, ada yang mungkin beda juga. Ini pengalaman saya seperti itu. Yang pertama, kalau menurut saya, supaya kita ini berdagang bisa sukses, kita harus menyukai pekerjaan itu seperti itu. Contohnya saya dari muda suka tas, memang seperti itu ya. Saya suka tas
saya koleksi tas seperti itu. Saya suka memang di situ, saya suka tas, saya suka jam tangan, kita harus menyukai terlebih dahulu. Saya karena suka, saya menguasai tas ini begini ya, dibayar begini yang bagus itu seperti ini. Saya suka, itu yang buat akhirnya oh iya, saya jualan tas. Kita harus sukai pekerjaan itu. Nah, sekarang bagaimana misalnya teman-teman, kita akan sukses jualan tas kalau kita sendiri tidak senang tas, ditanya orang, mau banyak ibu, menurut ibu tas yang bagus seperti apa ya? Sekarang trennya modelnya yang terbaru seperti apa ya? Dan kita nggak suka tas, kita nggak ngerti bagaimana kita akan sukses. Ngapain saya beli tempat yang buana? Tanya aja nggak bisa jawab. Mungkin seperti itu, benar nggak? Jadi yang pertama menurut saya trik supaya kita sukses dalam jualan, kita bisa laku, kita harus menyukai pekerjaan itu. Kita harus menyukai pekerjaan itu. Lalu yang kedua, kita ini harus punya semangat. Kita nggak gampang putus asa. Kita nggak gampang menyerah seperti itu. Namanya di dalam usaha, dagang, pekerjaan apapun juga pasti bakal rame, bisa kadang sepi, bener nggak? Karena kalau kita bisnis jualan, waduh bulan ini ya kok sepi ya, lalu kita terus jualan lagi, nah, sukses nggak seperti itu? Gampang putus asa. Yang orang yang seperti ini tidak akan pernah sukses, ya, karena gampang putus asa. Kita harus semangat, kita nggak gampang putus asa. Itu trik salah satu kalau kita pengen sukses dan berhasil di dalam pekerjaan kita. Pengalaman sebelum tadi saya cerita, saya sebelum buka butik saya keliling rumah ke rumah, bingung sih katanya. Oh iya, belum apa-apa nih pengalaman saya, belum apa-apa. Oh apa dia nih, saya mau jualan lewat enggak, langsung ditutup. Malu nggak seperti itu? Pasti di sini rasanya gimana? Pernah nggak? Saya pernah alami seperti itu. Bukan cuma sekali dua kali, tapi seandainya saat itu saya sudah ditolak, disuruh duduk aja belum, langsung ditolak, pintunya ditutup. Lalu saya jengkel, lalu saya malu, terus saya nggak mau jualan lagi. Pasti tidak akan pernah sukses ya. Nah itu jangan gampang menyerah dan jangan gampang putus asa kalau di dalam berdagang, dalam berjualan ya. Itu namanya suka duka orang berdagang jualan, seperti buka toko sekarang. Satu saat tokonya banyak yang beli. Tapi pernah nggak suatu saat sebuah toko itu saatnya sepi? Pernah juga kan? Nah terus saya udah sepi dah ditutup. Karena pengalaman juga ada, teman saya jualan mie ayam, rame awalnya jualan pangsit rame, tapi males tutup. Dalam seminggu bukanya 2 hari, tutupnya 5 hari. Bagaimana mau sukses, bagaimana mau maju, benar nggak? Kalau jualan seperti itu, jadi jangan gampang menyerah, harus tekun. Jangan tekun, gila, itu capek lah, besok nggak jualan lagi. Nah itu namanya nggak tekun, tidak akan pernah sukses. Semua ada istilah seperti ini ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita harus mau bersakit-sakit dahulu kalau kita pengen sukses. Lalu yang terpenting lagi juga apa? Kita harus bersosialisasi. Ya, kita ini harus ramah sama orang. Kita harus punya banyak kenalan, banyak teman seperti itu. Benar nggak? Kalau pengen usaha, kita buka toko atau dagang apa, kalau kita orangnya diem, kayak gitu. Ini saya buka toko nih misalnya. Di sini Mas siapa nih? Beli. Mau tanya, ini tasnya ada tas yang model baik yang mana ya? Mau biar apa? Sana, lihat dulu sana. Tinggal adiknya yang mana? Nanti tinggal baru nemui saya. Misalnya saya punya toko seperti itu, kira-kira senang nggak? Jadi beli nggak kamu? Langsung kabur kan? Ya seperti itu, betul nggak? Jadi kita harus ramah, harus bersosialisasi banyak teman berkenalan. Ada orang datang, ini orang belum pernah masuk ke toko saya, ini orang belum pernah beli tas di toko saya. Wah kita sambut, selamat pagi nak, selamat pagi bu, mari silakan
Balikpapan, saya kirim ke Palembang, saya kirim ke mana? Dari mana? Ya itu tadi. Waktu saya juga di Jogja, saya bersosialisasi, pelayanan saya melayani pembeli dengan ramah, dengan baik. Jadi mereka banyak suka seperti itu. Ya, jadi awalnya dari situ. Nah, sekarang klik lagi. Bagaimana supaya jualan kita rame, menarik? Pernah nggak saya ya pernah makan di sebelah ini itu, pasti ada tulisan di situ ya. Setiap hari Jumat free hashtag. Nah, ini trik juga. Ini adalah sebuah trik bagaimana supaya jualannya laris. Jadi kita harus ada trik seperti itu. Atau setiap akhir pekan flash sale, ada diskon, atau ada diskon setiap akhir pekan diskon 10% seperti itu. Pernah lagi nggak jualan apa? Beli 2 gratis 1. Nah, pernah nggak baca seperti itu? Saya beli 2 gratis 1. Semua itu adalah trik bagaimana supaya dagangan kita laris seperti itu. Nah, itu perlu ditiru di dalam nanti atau ada yang mau berjualan, ada berbisnis, kita adakan, kita harus punya, selalu ada inovasi yang baru, harus kita kreatif bagaimana supaya pelanggan itu beritahu bisa juga memetik di toko ya. Kalau saya baru selesai pulangkan, hari ini saya pulangkan, besok mulai buka. Pagi sekali sudah saya buka, yang saya pajang di depan semua itu adalah barang-barang yang baru ya. Saya juga menarik. Lalu selain itu apa yang saya lakukan? Saya langsung hubungi pelanggan saya semua. Ini ada barang baru datang, saya beli semua. Pada datang seperti itu. Nah, itu adalah trik-trik bagaimana supaya dagangan kita bisa laris. Dan toko sebuah toko selalu dirubah. Ya, hari ini dalam seminggu sekali diubah. Oh, yang hari ini seminggu ini saya pajang yang di depan ini. Nanti minggu depan lagi dipajang diganti selalu ada baru. Jadi orang yang lewat itu ada yang baru, ada yang selalu baru. Itu yang memancing orang untuk datang penasaran. Aku ingin tahu barangnya baru nih. Saya pengen tahu apa saja yang baru. Seperti itu sebenarnya adalah trik-trik di dalam berdagang, bagaimana supaya ramai, supaya dagangannya laris seperti itu. Ya mungkin itu dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang ditanyakan? Nanti ditanyakan salah satu. Mungkin ada yang tanya begini. Nah, nggak di dalam berjualan dagang sama ini pengalaman mungkin pernah ngalamin rugi. Mungkin ada tanya seperti itu. Yang pernah orang ketipu, saya ketipu, juga dikirim nggak dibayar juga pernah seperti itu. Tapi semua pengalaman yang baik, semua pengalaman yang tidak menyenangkan, jangan membuat kita jadi menyerah. Tadi seperti tadi yang tadi ya triknya, kita tidak gampang menyerah. Tapi itu semua bukan pembelajaran untuk di lain waktu. Oh, gara-gara masalah ini saya rugi. Itu bukan pembelajaran. Jangan sampai terjadi lagi sehingga kita ngalamin. Oh, gara-gara ini aku tertipu. Jadi begini. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi kita nggak tertipu lagi. Jadi pengalaman yang buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan, jangan membuat kita putus asa. Tapi bila pengalaman yang tidak menyenangkan itu buat pengalaman untuk di selanjutnya kita tidak mengalami kerugian lagi. Jadi jangan gampang menyerah. Kita harus jadi orang yang tangguh, orang yang kuat seperti itu ya, selalu semangat. Orang yang semangat tidak gampang menyerah. Orang itu pasti akan mengalami kesuksesan. Ya, ada yang mau tanya enggak? Ditanya lah. Mbak Sepeni mau tanya enggak? Tempat lupa saya namanya. Siapa yang mau tanya? Ayo. Modalnya dari mana? Oh, ini pertanyaannya bagus, modalnya dari mana? Seperti itu ya.
Nah, semua orang itu. Nah, itu berarti pertanyaan. Sekarang kita dalam bisnis apa langsung suatu? Nah, kecuali memang dapat warisan nih ya, warisan kuat, saya dapat warisan duit banyak, oh nggak bisa langsung besar, bisa ya. Tapi bagaimana kalau saya nggak punya duit, ya? Saya punya cuma mungkin tabungan kita masih punya lah, ada lah ya, sedikit-sedikit. Saya punya cuma tabungan 1 juta. Saya dulu jualan awal, saya nggak minta orang tua gitu ya. Saya punya uang berapa? Cuma punya uang 2 juta. Nah, dari 2 juta itu ya saya mulai pelan, saya belanjakan dulu ya. Saya beli tas, saya beli barangnya nggak banyak, mungkin cuma dapat 8 macam seperti itu. 8 macam itu kita jual, ya kan? Kita jual, kita dapat keuntungan lumayan. Kita pulaan lagi, yang dari 2 juta tadi sudah jadi 3 juta, mungkin seperti itu. Kita pulaan lagi yang tadinya 8, sekarang bisa saya dapat 12, mungkin seperti itu, ya kan? Kita jual lagi, kita dapat untung. Semua seperti itu ya, dari kecil, tapi kalau kita kerjakan dengan tekun, dengan semangat, pasti akan menjadi besar. Sampai saya bisa buka toko sehingga banyak macam-macam seperti itu ya. Jadi dari kita yang ada apa seperti itu, nggak usah malu. Nah, ini saya bagi pengalaman lagi. Kakeknya Mercy ya, yang tempat saya dulu buka showroom ya, sepeda motor. Buka showroom sepeda motor awalnya dari berapa? Orang namanya showroom sepeda motor, motornya banyak, pasti bener nggak ya? Tapi orang tua saya dulu juga awal dari berapa? Cuma dari 3 unit motor. Cuma 3 unit motor. Ini kita buka, kita percaya yang terpenting tapi juga ya, selain kita ulet, gak gampang menyerah, kita sosialisasi, kita punya trik-trik bagaimana memenangkan. Yang terpenting juga apa? Jangan lupa berdoa. Nah, itu yang terpenting. Dari 3 unit motor yang kita buka berdoa. Dan ternyata apa? Dari buka 3 unit motor seperti itu, akhirnya bisa 1 bulan bisa laku 100 ribu. Semua yang kok bisa ya itu tadi, kita harus tekun, kita harus pintar-pintar promosi ya, bagaimana seperti itu. Nggak sama lagi namanya, nggak sama. Pas saya naik sana, oke, maksudnya Pak Yudhis seperti ini. Iya, tapi mungkin yang ini. Nggak mungkin ini pertanyaan kalau sekarang modal dari mana? Yang modal apa yang ada? Nggak tahu, nggak usah mau. Aduh, saya buka toko, jualannya barangnya cuma sedikit, nggak usah mau. Kalau dikerjain dengan tekun, apa pasti akan jadi besar. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Ayo. Siapa? Dia? Kalau dia ditanya, jual bola nggak jual bola? Ayo siapa lagi mau tanya? Sampai kompas satu itu? Abi. Tujuannya? Kenapa? Ayo siapa mau tanya lagi? Yuk, iya daripada kamu ngomong terus, saya tanya. Cita-citamu bisa mau jadi apa? Yo kalau besar mau jadi apa? Masa nggak punya cita-cita? Kita buat punya impian seperti itu kan? Siapa lagi? Nah nih, jadi apa besok namanya? Cita-citanya gitu. Jadi Romo, Bu. Jadi Romo. Ya, Masya Allah. Mantap. Mantap. Ayo sini. Mau tanya ya? Apa ini?
pertanyaannya luar biasa gitu. Nah ini pertanyaan yang bagus. Nah itu yang tadi lupa saya sampaikan. Salah satunya, memang kita mau berbisnis, dalam kita mau berbisnis, berdagang, kita harus melihat pasar ya, seperti yang betul. Kita harus melihat pasar. Karena apa? Di kota yang A dengan kota yang B itu berbeda seperti itu ya. Seperti saya di kota Cepu. Kota Cepu walaupun kecamatan, kotanya kecil, tapi di sana tingkat perekonomiannya tinggi seperti itu. Daya belinya itu sangat tinggi di sana. Karena apa? Karena banyak pendatang. Di sana ada Kamigas, ada Exxon, Mobil Oil, seperti itu, Pertamina, Perhutani. Di sana orangnya mayoritas konsumtif, tahu konsumtif, suka belanja itu ya. Nah kita harus melihat pasar, harus melihat situasi. Nah di sana pelanggan saya kan kalau di sana saya jual tas yang murah-murah, puluhan ribu, tidak laku. Seperti itu. Ini justru saya mengajarkan kita harus melihat pasar seperti itu. Di sana banyak orang high class, menengah ke atas seperti itu ya. Justru saya juga sebenarnya tas yang saya jual dulu itu bukan yang ratusan ribu, ini saya jujur ya, bukan yang saya jual di sana di atas 1 juta semuanya, harganya yang jutaan. Sampai adik ipar saya ngomong, wah adik saya ini kamu jual kok harganya yang tinggi-tinggi apa laku. Kenyataan justru yang saya jual harga jutaan itu laku. Yang saya jual tempelan harga murah tidak laku waktu itu di butik saya. Jadi kita harus sendiri bisa melihat pasar ya, situasi bagaimana. Nah itu saya bawa ke Kroya di Surabaya, saya masih bisa jual harga jutaan, masih laku di sana. Tapi setelah saya ada di Kroya, yang saya jual ke masyarakat Kroya harga jutaan, yang beli hanya 1, 2, 3 orang. Sampai sekarang pelanggan saya ya bos-bos jamu itu bisa harga saya jual miliknya yang harga 3 juta setengah, yang berapa itu laku seperti itu. Nanti yang lainnya nggak ada yang mau beli seperti itu. Kalau di Kroya yang laku ya sekitar yang di bawah 1 juta. Nah kita harus melihat pasarnya, kita melihat situasi apa ya di Kroya ini yang laku. Nah contohnya lagi pengalaman ini setelah memasuki kelas memasuki Mercy SMP, saya selalu lihat peluang tadi ya. Orang dalam berdagang harus lihat peluang dan kesempatan apa ya yang bisa saya jual saat ini seperti itu. Ternyata setelah masuk angkatan yang baru diadakan sekolah mulai 5 hari sekolah seperti itu ya, pulangnya lebih siang. Akhirnya Mercy di SD kelas 1, kebetulan SD 1 Kroya dijadikan piloting juga ya, untuk coba 5 hari sekolah seperti itu, pulangnya juga agak siang. Karena apa ya kesempatan anak-anak kalau pulangnya sampai jam 2, nah mereka makan siang bagaimana? Saya berpikir di situ, Pak coba kenapa gak jual nasi seperti itu. Nah itu awal saya coba, saya bikin nasi kepal seperti itu ya. Saya ikutkan di sekolah-sekolah seperti itu, termasuk di SMP Tampil ini ada kepal. Saya ceritakan di situ, wah sambutannya luar biasa. Tadi mas, kalau saya adakan, perhitungan jual nasi kepal gimana? Rumit itu seperti itu ya. Jadi saya kasih yang contoh-contoh aja yang gampang, jual tes kulaan segini. Kita jual segini seperti apa, untung segini seperti itu. Kalau nanti ngitung apa jual nasi kepal, rumit sekali, nanti bingung seperti itu. Jadi saya nanti mengajarkan perhitungan jual yang gampang saja. Jadi kita harus melihat pasar di Kroya yang cocok jual apa ya. Jadi ketika ada kesempatan kita coba seperti itu loh. Itu Mas Jian. Jadi kalau jawab pertanyaannya Mas Jian ini tadi ya, kita tergantung lihat situasi kita tinggal di kota mana seperti itu ya. Kita amati seperti tadi di Cepuah bisa saya jual harga yang mahal, saya kesempatan jual itu bisa laku seperti itu. Nah sekarang ada di kota mana, di Kroya, kita amati Kroya masyarakatnya bagaimana seperti itu ya. Tadi sebagai contoh kan saya tidak bisa apa yang saya jual di kota Cepu saya pindahkan ke sini, ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus bisa mengamati bagaimana tingkat masyarakatnya
di kota di mana kita tinggal seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Bagaimana menyikapi persaingan perdagangan dan sikapnya ada kritikan seperti itu ya. Namanya orang berdagang, contohnya tadi saya beri contoh. Ya saya dicepuk, makanya saya buka butik ya. Ternyata apa? Tidak lama teman dulu yang ikut saya sebelum saya buka butik, saya kan keliling door to door seperti itu. Ada teman yang ikut seperti itu. Akhirnya setelah saya buka tidak lama dia ikut buka seperti itu ya. Dia ikut buka butik dan jualan dengan yang sama seperti itu. Nah, otomatis perdagangan kan karena jualnya sama, dia pernah keliling ikut saya, otomatis dia kenal mulai dihubungi seperti itu. Akhirnya bagaimana? Jadi bersaing kan? Jadi bersaing. Nah, dalam menyikapi bagaimana bersaing? Seperti tadi yang saya lakukan saat itu, bagaimana pinter-pinternya kita promosi tetap, terus pelayanan itu ya, pelayanan dengan pembeli, dengan pelanggan, bagaimana kita tetap ramah seperti itu. Yang saya lakukan itu saya memberikan servis, saya memberikan pelayanan yang terbaik supaya mereka tetap suka belanja di tempat saya. Terus barang-barangnya bagaimana kita harus mengikuti tren. Sekarang baru tren yang model ini, nah saya pula saya jual mengikuti tren saat itu seperti itu. Ya itu yang saya lakukan seperti itu ya. Terus saya mengadakan diskon, saya beri diskon seperti itu. Jadi sehingga pelanggan itu juga tetap menjadi pelanggan yang setia. Terus kalau kita jualan nasi misalnya, ya kita pertahankan rasanya enak, harus tetap enak. Karena apa? Kadang orang jualan masakan bentar enak, besoknya berubah. Nah itu tidak baik seperti itu ya. Karena ada kritikan yang kita terima. Kita belajar menerima kritikan dengan lapang dada. Kritikan yang kita terima kita renungkan, apa betul ya saya seperti itu? Apa betul ya jualan saya seperti ini? Kita terima, kita renungkan. Kalau betul, ayo kita perbaiki. Kalau enggak, saya rasa juga kok seperti ini ya sudah. Semua kritikan kita terima dengan lapang dada. Kita mau belajar jadi orang yang mudah hati. Ya mungkin itu jawabannya. Ada lagi? Masih ada waktu bukan? Sudah selesai. Oh sudah ya. Ya karena waktunya sudah selesai. Sampai di sini itu saja. Terima kasih buat perhatian